Shalom saudari-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dimanapun Anda berada saat ini, saya percaya Anda dipenuhi oleh kuasa dan kasih dari Allah Bapa kita yang Maha Kuasa. Puji Tuhan kalau kita boleh bertemu kembali hari ini di Sapaan Rohani BPN. Kami dari tim pujian BPK PKK Surabaya boleh melayani, boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama Anda saat ini. Baik, kita semua yang telah diberkati Tuhan, saya percaya saya dan Anda semua dimanapun Anda berada boleh diberkati senantiasa oleh Tuhan dengan berkat yang sungguh melimpah. Saya mengajak dan mengundang saudara-saudara sekalian untuk boleh membagikan sebagian dari yang Anda miliki saat ini. Boleh Anda transfer di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami percaya bahwa ketika kita memberi apa yang menjadi kerinduan Tuhan, itu boleh kembali kepada kita sendiri dengan berlimpah-limpah. Terima kasih. Baik, kita mau mulai doa kita pada saat ini. Kita mau tenangkan setiap hati kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami ini anak-anak-Mu yang sungguh Engkau pilih, sungguh Engkau kasihi. Kami bersyukur kami mempunyai Bapa yang begitu baik seperti Engkau. Engkau Bapa kami yang begitu setia Tuhan. Engkau Bapa kami yang mengerti apa yang terbaik bagi setiap kami. Apapun yang kami alami Tuhan saat ini, seberapa berat beban kami, pergumulan kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya rencana-Mu Tuhan, itu yang terbaik yang Kau rancangkan bagi setiap kami. Saat ini kami mau nyatakan Tuhan, kami mau panggil Engkau Bapa kami yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau mengerti yang ku alami. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, Bapa-Ku yang setia. Sungguh rencana-Mu itu yang terindah. Rencana-Mu indah bagiku. Setiap perkataan-Mu yang menenangkan Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Inilah setiap ungkapan syukur kami. Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Terima kasih Tuhan. Kau berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Dengan segenap hati Tuhan, kami mau nyatakan Engkau Bapa kami yang setia. Terima kasih Yesus. Oh, Kau Bapa-Ku yang setia. Sebab segala rancangan-Mu itu yang terbaik Tuhan bagi setiap kami. Bagiku ketika Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Kami berikan syukur, ku berikan syukurku buat semua
ku alami. Tak pernah Tak Tuhan pernah Kau Kau tinggalkan tinggalkan, itu janjimu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Mari naikkan syukur, ungkapkan setiap rasa syukurmu. Berikan syukurku buat semua yang ku alami. Sebab tak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Kau Kau tinggalkan berjanji Tuhan pada setiap kami. janjimu padaku. Kami berikan hidup kami. Berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Benar, kami hanya percaya kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang terbaik bagi setiap kami. Terbaik Bagiku sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. hanya Engkau yang terbaik. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Benar Tuhan, Engkau satu-satunya yang terbaik bagi kami. Engkau Bapa kami yang setia, Engkau Bapa kami yang mulia Tuhan. Kau satu-satunya harapan kami. Saat ini kami mau pandang wajah-Mu Tuhan, sebab Engkaulah harapan kami. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kami mau pandang wajah-Mu. Pandang wajah-Mu Kami dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari pandang wajah Tuhan saat ini. Pandang wajah Terus berseru kepada Tuhan. Sebab Dia satu-satunya penolong. Sebab Dia satu-satunya harapan bagi setiap kita. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami mau pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan
kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Allah yang selalu baik, Allah yang selalu setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang menjadi sumber kekuatan dan sumber pengharapan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang boleh hadir. Biarlah Engkau terus bersemayam di dalam setiap hati kami saat ini Tuhan. Dan kami mau membuka hati kami yang selebar-lebarnya untuk setiap pengajaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang boleh berkati saat ini pembawa firman-Mu yang boleh mengajar setiap kami, boleh membagikan setiap perkataan-Mu pada setiap kami. Biarlah setiap perkataan yang boleh kami terima pada saat ini boleh benar-benar menjadi rema bagi setiap kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Putra, terima kasih Allah Roh Kudus. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa pada acara Sapaan Rohani BPN. Saya Yovita Baskoro dari BPK PKK Keuskupan Surabaya. Tema Sapaan Rohani hari ini adalah berharap di dalam kemustahilan. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan Sapaan Rohani. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang kami sapa dan sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas segala rahmat, kasih, dan cinta-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Urapi setiap kami tanpa terkecuali Bapa, sehingga ketika kami mendengar sapaan-Mu, jiwa kami boleh dipuaskan, rasa dahaga kami boleh terpuaskan oleh firman-Mu itu. Terima kasih banyak Tuhan, urapan-Mu turun atas setiap kami tanpa terkecuali. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, ketika Abraham sudah berusia 99 tahun, Allah berbicara kepadanya bahwa tahun depan istrinya Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Sarah tertawa mendengarkan perkataan itu. Nah, itu bisa kita baca di dalam Kejadian 18 ayat 10 dan 12. Tapi Allah berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, dalam Kejadian 18 ayat 14. Hal yang tidak mungkin itu merupakan dimensinya Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kita semua mempercayai akan hal itu. Nah, ada satu kisah di dalam Markus ketika Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Percakapan antara orang tua anak itu dengan Yesus kita bisa baca di dalam Markus 9 ayat 21 sampai dengan 23. Saya bacakan. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Yesus mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan di dalam Lukas 1 ayat 37, ketika malaikat mengunjungi Maria dikatakan, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Artinya apa? Bahwa semua jalan masuk ke dimensi kemustahilan telah terbuka bagi kita. Segala sesuatu menjadi mungkin bagi orang percaya. Dan kisah iman yang besar dari seorang perwira Romawi di Kapernaum ada di dalam Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10. Di mana perwira ini sudah mendengar mengenai Yesus yang suka menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang timpang dan lumpuh. Dan ketika hambanya yang dikasihnya sakit dan hampir mati, ia meminta hamba-hambanya untuk menjumpai Yesus. Dan ketika Yesus sudah dekat, terjadilah sesuatu. Tiba-tiba perwira ini menyadari siapa Yesus itu. Bukan hanya orang yang dapat menyembuhkan,
tapi jauh lebih besar dan mulia daripada itu, sehingga ia merasa tidak layak dijumpai oleh Yesus ataupun menjumpai Yesus. Dia katakan melalui sahabat-sahabatnya bahwa cukup bagi Yesus untuk mengatakan sepatah kata saja untuk hambanya supaya sembuh. Dan perwira ini percaya bahwa Yesus adalah seorang yang memiliki otoritas dari sorga. Yesus menjadi heran karena iman sebesar ini tidak pernah dijumpainya di seluruh Israel. Iman yang seperti perwira inilah yang membuat kita masuk ke alam kemustahilan. Bagaimana bisa ia memiliki iman sebesar itu? Walaupun perwira ini tidak pernah bertemu Yesus secara langsung, Yesus mengetahui ukuran iman yang dimiliki perwira itu. Iman seperti inilah yang bisa membuka alam supranatural. Dan Yesus menegaskan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, bagaimana kita bisa masuki alam kemustahilan sebagai orang percaya? Apa yang banyak orang tidak bisa lakukan dan tidak bisa terobos, kita bisa terobos, lakukan dan mencapainya. Bagaimana? Nah, ini yang harus menjadi kerinduan hati kita. Tuhan sudah menunjukkan jalannya dan caranya, karena sudah banyak orang yang mengalaminya. Nah, saya teringat kisah ayah saya 23 tahun yang silam. Pada saat beliau menjadi kepala dinas dari sebuah departemen, tiba-tiba presiden mengumumkan bahwa kebijakan terbaru akan melebur 2 departemen menjadi 1 departemen. Artinya apa? Dari 2 kepala dinas hanya akan dipilih 1 kepala dinas untuk departemen yang baru. Ayah saya salah satu kepala dinas dari departemen itu. Dan ketika surat keputusan dari menteri keluar, yang terpilih menjadi kepala dinas dari departemen yang baru itu bukan ayah saya, melainkan nama orang lain. Tapi reaksi ayah saya menerima SK yang memilih orang lain dan bukan dia, membuat kami heran. Karena ayah saya tetap yakin bahwa dialah yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi kepala dinas yang baru. Dan beliau mengatakan, saya punya Allah yang luar biasa dan saya sangat mempercayainya. Pada saat kami mendengar itu, kami mentertawakan ayah kami, ya. Wah, nih bapak ini sudah mabuk aliran karismatik, ya. Karena ayah saya pada saat itu sangat rajin mengikuti doa-doa karismatik. Jelas-jelas SK yang turun dari Jakarta bukan namanya, tetapi nama orang lain. Dan setahu kami, kalau SK sudah keluar, berarti itu sudah final. Tapi apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian, bupati daerah setempat menolak SK itu dan tidak setuju dengan nama yang dipilih oleh menteri dan meminta kepada menteri untuk yang menjadi kepala dinas dari departemen yang baru itu adalah ayah saya. Dan ketika ayah saya dilantik sebagai kepala dinas yang baru, kami semua tercengang-cengang begitu ya. Kok bisa ya? Wow, Bapak punya iman yang luar biasa. Dan itulah teladan iman yang luar biasa yang saya lihat dari orang tua saya, dari ayah saya. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang berharap kepadanya. Dia tidak terpengaruh dengan SK yang tertulis bukan atas namanya. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan Allah yang dia sembah. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, bagaimana kita bisa memproduksi iman sebesar itu? Yang pertama, ada 3 hal ya. Yang pertama, percaya apa yang Tuhan katakan itu sudah final, sudah terjadi dalam hidup kita. Meski orang lain mengatakan hal-hal yang berbeda. Final artinya bahwa itu sudah terjadi dan kita harus memiliki rasa percaya yang sangat teguh. Ketika kita menerima perkataan Tuhan bahwa kita sudah sembuh, ya artinya kita sudah sembuh, sudah dipulihkan, sudah terjadi, walaupun pada kenyataannya mungkin belum terlihat. Sebab di dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Ketika Tuhan berfirman, maka itu adalah langkah untuk kita masuk ke alam kemustahilan. Pahami bahwa apa yang firman Tuhan katakan itu sudah final atau sudah terjadi dalam hidup kita. Pastikan setiap hari kita mendengar dan mendapatkan perkataan firman Tuhan.
Yang kedua, firman yang diperkatakan Tuhan adalah materi, adalah bahan untuk mujizat atau kunci masuk ke dalam alam kemustahilan. Perwira itu mengatakan, katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang mendapatkan perkataan Tuhan. Firman yang Tuhan katakan itu adalah bahan untuk mujizat. Ketika kita mengalami kesulitan, kesakitan, atau masalah apapun, cari perkataan Tuhan terlebih dahulu. Jangan selalu mencari kesembuhan, tapi cari terlebih dahulu perkataan Tuhan. Selalu rindukan firman Tuhan. Awalnya, perwira itu minta Yesus datang, melihat dan meletakkan tangannya ke atas hambanya. Tetapi akhirnya perwira itu sadar, tidak perlu Yesus datang. Cukup dengan sepatah kata yang Yesus ucapkan saja, maka hambanya akan sembuh. Firman-Nya adalah bahan mujizat dan kunci untuk masuk ke alam kemustahilan. Firman Tuhan itu bahan mujizat, dan itu harus terus bertumbuh, bertunas, dan berbuah di dalam kehidupan kita. Jangan inginkan solusi instan, langsung beres. Carilah maksud-maksud Tuhan atas kesulitan kita, dan dapatkan perkataan Tuhan. Ketika kita mengalami pergumulan, kesulitan, sakit penyakit, katakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya mengerti atas peristiwa yang sedang saya alami ini? Jika kita dapatkan perkataannya, maka iman kita akan bertumbuh. Karena dalam perkataannya ada keinginan Tuhan dan kehendaknya. Jadi selaraskan keinginan kita dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Pegang perkataan Tuhan kuat-kuat. Just believe, just obey, and act. Miliki ketaatan yang tegas, taat 100%, dan belajar untuk selalu taat. Jangan hanya sekali-kali taat. Jangan menimbang-nimbang menurut pikiran kita. Jangan pilih-pilih firman Tuhan yang menguntungkan saja menurut pikiran kita. Ketaatan yang tegas itu membutuhkan pengorbanan. Taati firman, apakah itu menguntungkan atau tidak? Apakah itu menyenangkan atau tidak? Berapapun harga dan pengorbanan yang harus kita bayar, taat saja. Jadi, jangan bertindak berdasarkan pikiran dan kemauan kita. Matikan suara godaan yang timbul dari pikiranmu. Taati sepenuhnya sampai mujizat itu terjadi. Jadi jangan berhenti sampai mujizat terjadi. Artinya apa, Bapak Ibu yang terkasih? Kita harus belajar pada level ketaatan yang baru. Upgrade ketaatan kita kepada level yang baru. Jika kita ingin masuk ke dalam alam kemustahilan, kita harus berani taat. Apapun harga dan pengorbanan yang harus kita bayar. Contoh sederhana, misalnya taat dalam memberikan persembahan yang layak, walaupun mengikuti misa online ya. Masuki level ketaatan yang baru. Taat untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Tuhan. Taat memberikan persembahan. Untuk apa sebenarnya? Untuk melindungi kita dari belalang pelahap. Ini untuk kepentingan kita, bukan kepentingan Tuhan. Nah, jadi yang harus kita kejar dalam kehidupan kita adalah spiritual blessings. Ya, itulah yang harus kita kejar. Ketika kita taat, iman kita meningkat, hikmat meningkat, kita akan alami terobosan-terobosan yang baru. Dan itulah berkat-berkat rohani. Ketika berkat rohani datang, kita dipercaya Tuhan untuk menerima berkat-berkat jasmani. Pertahankan posisi ketaatan, jangan bergeser atau bernegosiasi, jangan kompromi ketika ada kerugian atau apapun yang terjadi. Jangan mundur dan menurunkan standar sekalipun ada aniaya dan ejekan. Dan yang ketiga, Tuhan menyatakan kehendaknya dalam firman yang kita dengar. Jadi setiap firman adalah kehendaknya. Firman dan rohnya akan bekerja supaya itu terjadi di dalam hidup kita. Malaikat pun akan melayani dan seluruh alam semesta itu akan mendukung supaya firman itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Jadi, dengar, dan dengar terus perkataan Tuhan. Sehingga iman itu muncul. Jangan menjadi tumpul dalam mendengarkan dan menangkap perkara-perkara rohani. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 5 ayat 11c. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan, ya, dumb of hearing. Jadi mari kita miliki telinga seorang murid. Dengar firman,
Tuhan dan segera taati. Jangan terfokus kepada keadaan yang kita rasa tidak mungkin. Tapi yakinlah dan percayalah, di tengah ketidakmungkinan itu, jika kita yakin dan apa yang kita harapkan atas dasar iman kita tidak goyah, maka apa yang terjadi pada Abraham dan Sarah istrinya akan terjadi juga pada kita. Karena bagi Tuhan dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tetaplah pertahankan iman dan janganlah berhenti untuk berharap walau rasanya tidak mungkin. Amsal 10 ayat 28a mengatakan, harapan orang benar akan menjadi sukacita. Menjadi sukacita karena akan menjadi nyata di depan kita. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, kata Amsal 23 ayat 18. Saat dunia berkata, sudah waktunya untuk menyerah, pengharapan akan berbisik, cobalah sekali lagi. Tetaplah berharap, tetaplah berdoa, dan nantikan jawaban itu sudah ada. Berharaplah di dalam kemustahilan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah kebenaran firman-Mu tetap berbicara di dalam setiap hati kami. Mampukan kami untuk boleh tetap berharap di dalam setiap kemustahilan yang ada di dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Kasih, kami percaya Engkau selalu membukakan tingkap langit berkat-Mu untuk turun memberkati dan melindungi setiap kami. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada setiap kami dan memberikan kami damai sejahtera-Mu. Engkau menjadikan setiap kami sebagai anak-Mu yang berkemenangan. Bahkan anak keturunan kami ya Bapa akan menjadi anak-anak yang berkemenangan. Dan kami pun akan memuji, memuliakan, menyembah, mengasihi, dan melayani Engkau dari dalam sepanjang kehidupan kami sampai Engkau panggil kami pulang kembali. Terima kasih banyak ya Bapa. Semua doa, harapan, dan cinta kami ini kami naikkan dan panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari kita semua yang telah diberkati oleh firman Tuhan, saat ini kita mau nyatakan bersama-sama, sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Sebab Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Inilah setiap kami Tuhan. Kami mau tetap percaya Tuhan, walaupun tidak ada yang. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami mau berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin Tuhan. Kami percaya janji-Mu sungguh nyata
kuatanmu ku percaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, Allah kita yang sungguh luar biasa. Haleluya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.